Nah ini dia. Alhamdulillah. Doa publik akhirnya terkabul. Akhirnya Garuda punya 2 amunisi baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Resmi. DPR resmi setujui proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Mimpi lolos ke Piala Dunia kian nyata. Ini baru top. Yes, mantap. Ini dia. Bukan Ula Romeni dan Mauro Zijlstra. Di luar dugaan Shin Tae-yong akan panggil penyerang ganas naturalisasi ini untuk laga timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Dijuluki striker paling berbahaya di Liga 1 dan jadi top skor abadi di Persebaya Surabaya, David Da Silva ungkap mimpi bisa bela timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Erick Thohir langsung tancap gas naturalisasi, diiringi rasa iri dan dengki. Sampai berapi-api, bintang timnas Indonesia Justin Hubner sindir keras publik Malaysia yang terlalu berisik. Secara mengejutkan Justin Hubner sampai katakan hal ini. Ini dia. Alhamdulillah, Shin Tae-yong sedikit lagi penuhi target PSSI. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, melesat 9 peringkat di depan mata. Simak faktanya. Tampil apik, publik Malaysia auto malu, diakui langsung oleh pengamat ternama Malaysia. Inilah 3 pemain timnas Indonesia yang dipuji pengamat Malaysia usai tampil gacor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut daftarnya. Bikin geger. Dulu terang-terangan tolak mentah-mentah tawaran PSSI bela timnas Indonesia. Mengejutkan, ayah Emil Audero tiba-tiba buat klarifikasi, bakal jadi pesaing Martin Paes di timnas Indonesia? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Komisi 3 DPR RI akhirnya resmi menyetujui proses naturalisasi 2 pemain keturunan yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kepastian ini didapatkan setelah rapat Komisi 3 di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Persetujuan ini didapatkan setelah Komisi 3 rapat kerja bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, Kementerian Hukum dan HAM, serta PSSI. Perwakilan PSSI dihadiri oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan anggota Exco PSSI Vivi Cahyani. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh yang memimpin rapat menjelaskan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Data-data dari Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dijelaskan dalam rapat tersebut. Dijelaskan dengan rinci terkait karir dan pengalaman Maes Hilgers serta Eliano Reijnders. Setelah dipastikan sudah sesuai dengan perundang-undangan bahwa pemain Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ini memiliki keturunan Indonesia, anggota Komisi 3 DPR RI itu pun langsung memberikan persetujuan setelah menanyakan kepada semua pihak yang hadir di sana. Kedua pemain ini diproyeksikan membela timnas Indonesia. Pangeran Hairul Saleh menanyakan kepada semua hadiri yang ada di sana. Setelah melihat juga Eliano Reijnders hadir dalam rapat tersebut dengan memakai baju berwarna abu-abu. Pemain PEC Zwolle tersebut hadir dalam rapat dengan Komisi 3 ini secara online. Pemain berusia 23 tahun tersebut tidak berbicara apapun dan mendengarkan penjelasan dari pemimpin rapat. Pangeran Hairul Saleh pun menanyakan apakah semua setuju dengan proses naturalisasi setelah mendengarkan penjelasan dan catatan karir kedua pemain tersebut. Setelah mendapat jawaban dan persetujuan dari semua pihak, akhirnya proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano disetujui. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan telah disetujuinya pertimbangan kewarganegaraan Indonesia kepada Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, ujar Pangeran Hairul Saleh dalam rapat DPR RI, Selasa, 17 September 2024. Dengan ini, selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, rapat ini dapat kita akhiri. Kami pimpinan Komisi 3 mengucapkan terima kasih, ucapnya. Setelah proses tersebut disetujui, akhirnya Menpora Dito Aryo Tejo pun berterima kasih. Sudah selesai rapat bersama Komisi 3 terkait pertimbangan pemberian kewarganegaraan untuk 2 atlet naturalisasi kita Eliano Johannes Reijnders dan Maes Victor Hilgers, dan rapat berlangsung cepat, jelas Dito Aryo Tejo.
Dan alhamdulillah, terima kasih Komisi 3 sudah mendukung dan bisa dilihat dari betapa cepatnya rapat dilakukan, katanya. Selanjutnya kami akan lanjut di Komisi X dan setelah itu coba kita kawal sampai diberikan kewarganegaraan, ungkap Dito. Dalam kesempatan ini, Dito pun mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi Mees dan Eliano ini ditargetkan selesai cepat. Hal ini karena keduanya diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Ya, sesuai kebutuhan PSSI untuk bisa difungsikan Oktober kepada Sekjen. Jadi kita akan terus mengawal dan memastikan ini bisa sesuai waktu, tuturnya. Ini baru top. Yes, mantap. Ini dia. Bukan Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra. Di luar dugaan Shin Tae-yong akan panggil penyerang ganas naturalisasi ini untuk laga Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi tidak akan memanggil Mauro Zijlstra dan Ulla Romeni untuk memperkuat lini serang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas siapa? Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain dan Cina pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa pada 10 Oktober. Sementara saat melawan Cina, skuad Garuda akan bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober mendatang. Jelang dua laga krusial tersebut, Shin Tae-yong kemungkinan besar sudah bisa menurunkan Eliano Rejders dan Mees Hilgers. Proses naturalisasi keduanya sudah disetujui DPR RI, dan saat ini tinggal menunggu jadwal sidang paripurna. Namun, Shin Tae-yong kemungkinan belum akan mendapatkan pemain baru di posisi penyerang saat menghadapi Bahrain dan Cina. Ulla Romeni yang selama ini diharapkan bisa bergabung masih belum menemui titik terang. Bahkan, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi FC Utrecht itu cukup berat dilakukan. Ulla Romeni, ya agak berat, ucap Arya Sinulinga dikutip dari channel YouTube Arya Sinulinga, Sabtu, 7 September 2024. Sementara Mauro Zijlstra yang mengaku sudah sangat berminat memperkuat skuad Garuda justru belum diproses oleh PSSI. Belum diajukan untuk jalani proses naturalisasi, ujar Sekjen PSSI, Yunus Nusi di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Lantas, siapa striker yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina? Kemungkinan, penyerang yang bakal dipanggil STY adalah juru gedor Timnas Indonesia U20, Jens Raven. Pemain FC Dordrecht U21 ini bisa menjadi opsi yang bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Dia telah membuktikan ketajamannya bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Bukan hanya membawa skuad Garuda Muda menjadi juara, dia menjadi top skor nomor 2 Piala AFF U19 dengan mencetak 4 gol. Statistik ini bisa dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk membawanya ke Timnas Indonesia Senior. Apalagi, pada laga kontra Arab Saudi dan Australia lalu, salah satu kelemahan skuad Garuda ada di lini depan. Banyak peluang yang gagal berbuah gol karena kurang klinisnya lini serang Timnas Indonesia. Dijuluki striker paling berbahaya di Liga 1 dan jadi top skor abadi di Persebaya Surabaya, David Da Silva ungkap mimpi bisa bela Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Erick Thohir langsung tancap gas naturalisasi. David Da Silva, striker asal Brasil yang kini berseragam Persib Bandung, baru-baru ini mengejutkan publik dengan pernyataannya yang penuh harapan. Melalui kanal media sosial X milik Transfermarkt Indonesia, David Da Silva secara terbuka menyatakan impiannya untuk bisa membela Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Meski kini bermain untuk Persib Bandung, nama David Da Silva tetap dikenang sebagai top skor abadi Persebaya Surabaya di era Liga 1 Indonesia. Pemain berusia 34 tahun ini secara langsung mengutarakan keinginannya untuk mengenakan jersey Garuda dan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia, terutama dalam hal mencetak gol. Ungkapan tersebut dia sampaikan dengan nada penuh keyakinan, berharap mimpinya dapat segera terwujud.
Saya pikir akan menetap di sini. Saya berharap saya bisa bermain di tim nasional juga. Saya ingin memakai jersey timnas Indonesia. Hai Shin Tae-yong, saya di sini, ujar David da Silva melalui unggahan tersebut. Pernyataan ini tentu mengundang berbagai reaksi, baik dari para penggemar maupun pemerhati sepak bola di tanah air. Apalagi, David da Silva menambahkan bahwa timnas Indonesia membutuhkan banyak gol, dan dia merasa bisa menjadi solusi yang tepat bagi lini depan skuad Garuda. Meskipun kini berstatus sebagai pemain Persib Bandung, kontribusi David da Silva bersama Persebaya Surabaya tak akan pernah dilupakan. Dia telah mencatatkan diri sebagai top skor abadi klub tersebut di era Liga 1 Indonesia. Dengan catatan gol yang impresif, David da Silva menjadi sosok penting dalam sejarah Persebaya Surabaya, terutama dalam beberapa musim terakhir sebelum kepindahannya ke Persib Bandung. Selama membela Persebaya Surabaya, David da Silva mencetak 39 gol dengan rasio yang mengesankan, yaitu 0,91 gol per pertandingan. Statistik lain yang juga menonjol adalah dia mencetak gol setiap 86 menit di lapangan. Angka ini menunjukkan bahwa David da Silva merupakan salah satu penyerang paling produktif di Liga 1 Indonesia. Meskipun saat ini dia bermain untuk Persib Bandung, catatan sebagai top skor abadi Persebaya Surabaya tetap menjadi salah satu pencapaian yang belum bisa digeser oleh pemain manapun hingga musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Sebagai pemain asing, David da Silva tak hanya berhasil memenangkan hati supporter Persebaya Surabaya, namun juga memberikan dampak besar bagi performa tim di atas lapangan. Banyak yang mengenang kontribusinya sebagai salah satu faktor kunci dalam perjalanan Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia, terutama dalam hal mencetak gol di momen-momen krusial. Namun, bukan hanya jumlah gol yang membuat nama David da Silva begitu dihormati di dunia sepak bola Indonesia. Karakternya yang rendah hati serta kedekatannya dengan para penggemar membuat dia mendapatkan tempat spesial di hati bonek, supporter fanatik Persebaya Surabaya. Bahkan, setelah kepindahannya ke Persib Bandung, banyak penggemar yang tetap menganggap David da Silva sebagai salah satu bagian penting dari sejarah Persebaya Surabaya. Bagi seorang pesepak bola, membela tim nasional tentu merupakan salah satu puncak tertinggi dalam karir. Hal yang sama dirasakan oleh David da Silva. Meski dia berasal dari Brasil, negara yang dikenal sebagai kiblat sepak bola dunia, David da Silva justru ingin memberikan kontribusinya untuk timnas Indonesia. Impian ini muncul dari kecintaannya terhadap Indonesia, tempat di mana dia telah menghabiskan beberapa tahun dalam karir profesionalnya dan meraih banyak kesuksesan. David da Silva mengungkapkan bahwa dirinya memiliki impian untuk bermain di timnas Indonesia dan membantu skuad asuhan Shin Tae-yong dalam mencetak gol. Ini merupakan sebuah mimpi. Kita harus bermimpi tinggi. Semakin banyak mimpi, cita-cita, semakin pula kita berdoa. Jadi saya harap, saya termasuk orang yang dikabulkan doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, membela timnas Indonesia. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa David da Silva tidak hanya melihat Indonesia sebagai tempatnya bermain sepak bola semata, tetapi juga sebagai tempat di mana dia ingin berkontribusi lebih besar, termasuk dengan membela tim nasional. Keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia mencerminkan dedikasi dan komitmen tinggi yang dimiliki David da Silva terhadap sepak bola Indonesia. Namun, keinginan David da Silva untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Sebagai pemain asing, dia harus memenuhi syarat naturalisasi agar bisa bermain untuk tim nasional. Meski begitu, semangat dan motivasi yang ditunjukkan David da Silva telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk para penggemar sepak bola Indonesia yang mendukung keinginan tersebut. Keinginan David da Silva untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampaknya juga relevan dengan kebutuhan yang ada dalam tim saat ini. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang membesut timnas Indonesia, terus mencari sosok penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol secara konsisten. Dalam beberapa turnamen terakhir, salah satu masalah yang sering dihadapi timnas Indonesia adalah kurangnya ketajaman di lini depan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki David da Silva, dia bisa menjadi tambahan yang berharga bagi skuad Garuda, terutama dalam upaya untuk mencetak gol di laga-laga penting. Meski sudah berusia 34 tahun, performa David da Silva di Liga 1 Indonesia masih menunjukkan bahwa dia belum kehilangan ketajamannya. Tentu,
Keputusan untuk memasukkan David da Silva ke dalam skuad timnas Indonesia sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong dan PSSI. Namun, keinginan kuat yang ditunjukkan David da Silva untuk bermain bagi Indonesia patut diacungi jempol. Dia tidak hanya berusaha mencari peluang baru dalam karirnya, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan cintanya terhadap sepak bola Indonesia. Menarik untuk dinantikan apakah mimpi David da Silva membela timnas Indonesia akan menjadi kenyataan, atau tetap menjadi angan-angan dalam karir sepak bolanya. Sebagai seorang pemain asing yang telah banyak berkontribusi di Liga 1 Indonesia, keinginan David da Silva tentu akan menjadi bahan diskusi bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Jika mimpi ini benar-benar terwujud, maka David da Silva bisa menjadi salah satu pemain asing pertama yang mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Namun, jika tidak, mimpi tersebut akan tetap menjadi bagian dari perjalanan panjang karir sepak bola David da Silva yang penuh dengan prestasi, khususnya di Indonesia. Di luar dari apakah mimpi ini akan menjadi kenyataan atau tidak, satu hal yang pasti, David da Silva telah menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok pemain yang berdedikasi tinggi dan selalu memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Baik saat berseragam Persebaya Surabaya maupun kini bersama Persib Bandung, David da Silva tetap menjadi salah satu striker paling berbahaya di Liga 1 Indonesia. Apakah PSSI bakal menaturalisasinya untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Menarik untuk dinantikan. Diiringi rasa iri dan dengki, sampai berapi-api, bintang timnas Indonesia Justin Hubner sindir keras publik Malaysia yang terlalu berisik. Secara mengejutkan Justin Hubner sampai katakan hal ini. Pemain muda berbakat timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang kontroversial mengenai rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola. Melalui unggahan di kanal Instagram Vibebals, Justin menyampaikan sindiran tajam yang menyinggung bahwa Malaysia bukan lagi lawan selevel bagi timnas Indonesia. Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai reaksi, baik dari netizen maupun pencinta sepak bola tanah air. Dalam unggahan tersebut, Justin Hubner dengan percaya diri menuliskan, "Some countries need to accept that they're not at our level. Indonesia, anymore." Kalimat ini menjadi perhatian besar karena secara tegas menyiratkan bahwa Indonesia telah melampaui Malaysia dalam hal perkembangan sepak bola. Sindiran ini seolah menjadi pembuktian bahwa skuad Garuda kini berada di level yang lebih tinggi dibandingkan Harimau Malaya, yang selama ini dianggap sebagai rival abadi Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Tak butuh waktu lama, komentar Justin langsung mendapatkan tanggapan dari para netizen. Banyak yang mendukung sikap tegas pemain muda tersebut dan merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan superioritas Indonesia di lapangan. Seorang netizen berkomentar dengan nada mengolok-olok, "Your country is not Indonesian level." Seakan mengamini pernyataan Justin bahwa Malaysia sudah tertinggal jauh di belakang Indonesia. Komentar ini menggambarkan antusiasme para pendukung Indonesia yang semakin yakin dengan kemampuan tim nasional mereka. Netizen lainnya juga memuji loyalitas Justin terhadap timnas Indonesia. Garis keras ini yang baru namanya pemain dengan loyalitas tinggi Justin Hubner 5. Tulis seorang penggemar yang merasa bahwa sikap Justin menunjukkan betapa besar rasa cintanya terhadap Garuda di dadanya. Bahkan, tak sedikit yang menyebut Justin sebagai pemain dengan mental petarung, salah satu kualifikasi yang memang dibutuhkan di setiap pertandingan internasional. Salah satu komentar yang cukup mencuri perhatian datang dari penggemar yang menyebut bahwa sudah saatnya Indonesia tampil lebih percaya diri di kancah internasional. Wow, kelas bener si Justin. Kapan lagi kita bisa sombong kayak gini dan sudah saatnya untuk kita tunjukkan siapa Indonesia di mata dunia, tulis netizen tersebut. Ungkapan ini tak hanya menunjukkan kebanggaan terhadap Justin, tetapi juga keyakinan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Selain itu, netizen lain memuji sikap Justin yang dinilai memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Justin ini memang jiwa petarung, nasionalismenya tinggi, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik setiap tampil. Mantap Justin, ujar seorang pengguna Instagram yang merasa bahwa Justin adalah pemain yang selalu memberikan yang terbaik di setiap kesempatan bermain untuk timnas Indonesia. Komentar Justin Hubner ini sebenarnya mencerminkan lebih dari sekadar rivalitas antar negara.
Sikap tegasnya menunjukkan betapa besarnya loyalitas dan kecintaan pemain kelahiran Belanda tersebut terhadap timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain keturunan yang diproyeksikan menjadi pilar masa depan Garuda, Justin jelas ingin menunjukkan bahwa dia sepenuh hati membela Merah Putih, bukan hanya karena darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, tetapi juga karena keinginan kuat untuk membawa Indonesia berjaya di kancah internasional. Sikap berani Justin ini juga menandakan bahwa dirinya memiliki mentalitas pemenang. Seorang pemain yang selalu yakin dengan kemampuan timnya dan tidak ragu untuk menunjukkan kepercayaan diri tersebut kepada lawan-lawannya. Mentalitas seperti ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama saat menghadapi laga-laga berat di turnamen besar seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan Justin Hubner seolah menjadi penyemangat baru bagi skuad Garuda dan seluruh pendukungnya. Ini adalah sinyal bahwa generasi muda timnas Indonesia memiliki mentalitas yang berbeda, lebih percaya diri, lebih tangguh, dan tidak lagi merasa inferior terhadap negara-negara tetangga. Jika dulu Indonesia seringkali merasa tertinggal dalam hal persiapan, kualitas pemain, atau taktik, kini sudah saatnya semua itu berubah. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola memang sudah berlangsung lama. Setiap kali kedua tim bertemu di lapangan, tensi selalu tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pertemuan antara Garuda dan Harimau Malaya seringkali dipenuhi oleh atmosfer panas, yang melibatkan tidak hanya para pemain, tetapi juga supporter dari kedua negara. Banyak laga antara Indonesia dan Malaysia yang berakhir dengan cerita-cerita dramatis, baik itu kemenangan yang diraih dengan susah payah, maupun kekalahan menyakitkan yang harus diterima salah satu pihak. Oleh karena itu, komentar Justin Hubner yang menyebut bahwa Malaysia bukan lagi selevel dengan Indonesia, bisa menjadi bahan bakar baru bagi perseteruan kedua negara di masa depan. Namun, pernyataan ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda harus bisa membuktikan bahwa mereka memang sudah melampaui Malaysia, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan aksi nyata di lapangan. Konsistensi, kekompakan tim, dan kualitas permainan harus terus ditingkatkan agar Indonesia benar-benar bisa mendominasi kawasan Asia Tenggara dan bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Pernyataan Justin Hubner tentu bukan tanpa konsekuensi. Sebagai salah satu bintang masa depan timnas Indonesia, ekspektasi terhadap dirinya tentu semakin tinggi. Dia dituntut untuk terus menunjukkan performa terbaiknya setiap kali mengenakan seragam merah putih. Apalagi, dengan pernyataan yang cukup berani seperti itu, Justin harus siap untuk menjadi sorotan, tidak hanya oleh media Indonesia, tetapi juga oleh media dari negara tetangga, terutama Malaysia. Namun, jika dilihat dari mentalitas dan performa yang sudah ditunjukkan sejauh ini, Justin Hubner tampaknya siap untuk menghadapi semua tekanan tersebut. Pemain bertahan muda ini memiliki modal yang cukup untuk menjadi pilar utama pertahanan timnas Indonesia di masa depan. Pada akhirnya, pernyataan Justin Hubner ini bisa dianggap sebagai cerminan dari perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Jika dulu Indonesia seringkali dianggap lemah atau tertinggal, kini generasi baru pemain muda seperti Justin siap membuktikan bahwa Garuda sudah terbang lebih tinggi dan siap bersaing di level yang lebih tinggi, meninggalkan negara-negara tetangga di belakang. Ini dia. Alhamdulillah, Shin Tae-yong sedikit lagi penuhi target PSSI. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, melesat 9 peringkat di depan mata. Simak faktanya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Selasa, 17 September 2024, akan diulas gol terkahir. Berdasarkan perhitungan real-time yang dikeluarkan laman football-ranking.com, Timnas Indonesia menempati peringkat 129 dunia dengan 1,12418 angka. Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia setelah mendapatkan tambahan 15,45 poin di ranking FIFA. Tambahan poin ini didapat skuad Garuda setelah menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di 2 matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat semakin matangnya timnas Indonesia, ditambah lagi dengan masuknya sederet pemain keturunan berkualitas, ranking FIFA skuad Garuda dijamin terus meningkat. Di Oktober 2024, timnas Indonesia akan menantang Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina,
15 Oktober 2024 di matchday ketiga dan keempat grup C. Peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina sangat besar. Selain kualitas Bahrain dan Cina tidak seistimewa Arab Saudi serta Australia, timnas Indonesia juga semakin tangguh seiring kehadiran Mesilgers dan Eliano Rejders awal Oktober 2024. Jika menang atas Bahrain dan Cina, timnas Indonesia tak hanya membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga akan terdongkrak ranking FIFA-nya. Mengutip dari laman football-ranking.com, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 32,43 poin di ranking FIFA jika menang atas Bahrain dan Cina. Tambahan poin itu membuat koleksi angka skuad Garuda menjadi 1,15661 poin. Kondisi itu membuat timnas Indonesia berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia. Negara-negara yang dilewati timnas Indonesia adalah Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, Estonia, Sudan, dan Libya. Sekarang harapannya, seluruh pemain andalan Shin Tae-yong dalam kondisi bugar. Alhasil, timnas Indonesia dapat menatap laga kontra Bahrain dan Cina dengan kepercayaan diri tinggi. Menarik menanti aksi lanjutan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil apik, publik Malaysia auto malu, diakui langsung oleh pengamat ternama Malaysia. Inilah 3 pemain timnas Indonesia yang dipuji pengamat Malaysia usai tampil gacor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut daftarnya. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang dipuji pengamat Malaysia, KS Sundaresan, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui channel YouTube Astro Arena, KS Sundaresan mengulas aksi para pemain timnas Indonesia saat menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Uniknya dari 3 pemain yang dipuji KS Sundaresan, tidak terdapat nama Kelvin Verdong. Padahal, saat timnas Indonesia menahan Australia, tak ada satupun pemain skuad Socceroos yang sanggup melewati pemain 27 tahun ini. Lantas, siapa saja pemain yang mendapat pujian dari KS Sundaresan? Setelah absen melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu, Justin Hubner dipercaya sebagai starter saat timnas Indonesia menjamu Australia. Ia beberapa kali berada di garda paling akhir saat timnas Indonesia mendapat serangan balik. Dalam duel 1 lawan 1, Justin Hubner juga tak pernah kalah. Fakta ini yang membuat bek Wolverhampton Wanderers U21 ini mendapat pujian dari KS Sundaresan. Justin Hubner luar biasa. Ia memenangkan banyak duel udara dan melepaskan banyak clearance, kata KS, mengutip dari channel YouTube Astro Arena. Soal kualitas, sosok Martin Paes tak perlu diragukan lagi. Ia berturut-turut terpilih sebagai Man of the Match saat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Di laga melawan Arab Saudi, Martin Paes menggagalkan penalti Salem Al-Dausari. Sementara saat timnas Indonesia menghadapi Australia, kiper 26 tahun ini membuat 6 penyelamatan krusial. Martin Paes tampil luar biasa melawan Australia. Setidaknya ada 3 penyelamatan yang dibuat, kata KS Sundaresan. Terakhir ada Jai Idzes. Bek 24 tahun ini tampil kukuh, termasuk berhasil mengimbangi bek timnas Australia Harry Souttar yang bertinggi badan 198 cm dalam duel-duel udara. Jai Idzes tampil penuh percaya diri. Ia tak terlihat seperti pemain berusia 24 tahun dan bermain layaknya pemain berpengalaman, tutupnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina di matchday ketiga grup C pada 10 dan 15 Oktober 2024. Harapannya hasil positif berhasil disabet timnas Indonesia demi membuka jalan ke Piala Dunia 2026. Bikin geger. Dulu terang-terangan tolak mentah-mentah tawaran PSSI bela timnas Indonesia. Mengejutkan, ayah Emil Audero tiba-tiba buat klarifikasi, bakal jadi pesaing Martin Paes di timnas Indonesia? Akhir-akhir ini, nama kiper keturunan Indonesia yang tak mau memperkuat timnas Indonesia kembali trending. Dia adalah Emil Audero,
kiper klub Serie A yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya langsung. Seperti diketahui, Emil Audero menolak tawaran dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ayahnya menolak keras ajakan tersebut dengan berdalih bila sang anak akan membela timnas Italia. Akan tetapi, kini karir Emil Audero terbilang turun cukup drastis karena jarang dapat menit bermain saat membela klub Inter Milan, hingga akhirnya musim ini memutuskan untuk bergabung dengan Como. Kini pelatih Shin Tae-yong sudah punya pengganti. Bahkan sama-sama berlabel Grade A yaitu Martin Paes dan sudah jadi pahlawan di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama skuad Garuda, Martin Paes membuktikan kalau timnas Indonesia juga nggak boleh dipandang sebelah mata. Seperti yang diketahui, dulu Emil Audero sempat dielu-elukan untuk membela timnas Indonesia. Dia jadi salah satu sosok yang telah lama dihubung-hubungkan dengan proyek timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Bahkan ketika itu, banyak fans Garuda yang berharap kepada kiper jebolan Akademi Juventus tersebut, sampai pihak PSSI juga sempat menghubunginya. Meski perlahan harapan itu mulai sirna lantaran, ia tak kunjung memberikan sinyal ke PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hal itu membuat supporter timnas berspekulasi kalau tawaran itu ditolak olehnya. Ditambah dengan adanya video yang bertebaran di media sosial saat ayah dari Emil Audero lantang menolak mentah-mentah tawaran PSSI dan bilang kalau anaknya mau membela timnas Italia saja. Namun sampai sekarang, Emil Audero tetap tak kunjung mendapat menit bermain di skuad Gli Azzurri. Malahan performa kiper yang kini berusia 27 tahun tersebut mulai menurun. Saat ini, Emil Audero membela klub promosi Serie A yaitu Como 1907. Dan justru di Como pun, Emil Audero cuma jadi kiper kedua karena kalah saing dan hanya jadi pelapis kiper berusia 42 tahun, Pepe Reina. Dan di musim ini pun, Emil Audero belum menjadi pilihan utama di klub Como. Bahkan kini, ia minta dukungan ke publik Indonesia agar menonton pertandingan klubnya Como. Untungnya sekarang skuad Garuda punya sosok pengganti yang cukup sepada, sama-sama berlabel Grade A. Bahkan performanya lebih bagus dari Emil Audero di musim ini. Dan kiper tersebut tak lain adalah Martin Paes. Seperti yang kalian tahu, Martin Paes merupakan kiper andalan dari FC Dallas yang bermain di Liga Amerika, MLS. Bahkan Martin Paes hampir selalu jadi starter di MLS sepanjang musim 2024 ini dengan total melakoni 26 laga dari total 27 pertandingan yang dijalani FC Dallas di Liga Amerika. Artinya, kiper berusia 26 tahun tersebut sejauh ini hanya absen sekali saja. Itu pun absen karena dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia pada matchday pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Arab Saudi di Jeddah. Saat menjalani debut, publik tanah air pun langsung dibuat kagum dengan penampilan Martin Paes, sehingga ia pun terpilih jadi man of the match di laga tersebut. Ditambah, Martin Paes kembali jadi pahlawan di laga kedua kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan berbagai save krusialnya. Kepiawaian Martin Paes mengawal gawang berhasil membawa timnas Indonesia mengimbangi tim sekelas Australia yang bertengger di peringkat 24 dunia dengan sukses melakukan clean sheet. Sekarang timnas Indonesia sudah punya kiper sekelas Martin Paes. Dan sepertinya supporter Garuda pun sudah tak terlalu memikirkan Emil Audero lagi. Pasalnya, meski nanti Martin Paes mengalami cedera, pelatih Shin Tae-yong masih memiliki Hernando dan beberapa kiper lokal lain. Ayah Emil Audero nyesel sampai klarifikasi. Seperti yang diketahui, Emil Audero sempat tak diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi WNI agar bisa membela timnas Italia. Bahkan ayahnya sempat bilang sesuatu yang membuat publik Indonesia panas dengan mengatakan, "Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, Italia. Indonesia lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia? Enggak usah, main di Indonesia. Apa sih penghargaannya di Indonesia?" Kata ayah Emil Audero, Edi Mulyadi dalam video yang viral di media sosial pada tahun 2021 lalu. Namun akhirnya ayah Emil Audero yang bernama Edi Mulyadi itu memberikan klarifikasi di tahun 2024 ini. Edi Mulyadi mengaku kesal dengan viralnya video tersebut lantaran enggak seharusnya disebarkan ke publik. Agak jengkel lihat video yang itu. Saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi. Saya bicara dengan ponakan, bicara sebagai orang tua sama anak.
Itu saya tidak tahu, saya direkam dan diupload. Viral. Ucap Edi Mulyadi melalui sumber Bola Nusantara. Lanjutnya, ayah Emil itu mengaku ragu untuk mengizinkan anaknya jadi WNI karena kepengurusan PSSI sebelum era Erick Thohir. Sedikit meragukan, bukan saya underestimate ya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau, Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. Kalau zaman Pak Erick Thohir, sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola. Lanjut Edi Mulyadi. Jadi begitulah nasib dua kiper keturunan Indonesia, di mana yang satu makin tersorot karena mau dinaturalisasi dan satu lagi masih berharap main di Piala Dunia bareng timnas Italia. Padahal timnas Indonesia sudah dipastikan akan tampil di Piala Asia 2027 dan sekarang sedang berebut tiket ke Piala Dunia 2026.